Jangan lupa ya untuk selalu bersyukur. Setiap hari kita sudah diberi berkat oleh Tuhan. Kali ini saya akan mengajak teman-teman sekalian untuk membahas panggilan hidup manusia sebagai umat Allah. Oke, yuk kita bahas. Oh iya, simak terus ya sampai habis. Stay tune! Salah satu panggilan hidup manusia sebagai umat Allah adalah menjadi seorang awam dan menikah. Tahukah teman-teman bahwa apapun agamanya, sebenarnya perkawinan itu bersifat sangat sakral. But somehow I'm caught in the middle. Is this the end before we've even begun? Sayangnya, seringkali ada pertikaian yang mengakibatkan keretakan dalam rumah tangga. Terkadang hal semacam ini justru oleh para pesohor diangkat menjadi konsumsi publik. Akibatnya lama-kelamaan terbentuk pandangan bahwa perceraian itu biasa-biasa aja. You really are being melodramatic about this whole thing. As long as it's done in the first 12 weeks, it's perfectly safe. That's now, April. Don't I get a say? Of course you do. It would be... Perbedaan pendapat antara suami dan istri itu sebenarnya biasa, karena setiap orang pasti punya karakter yang berbeda-beda kan? Tapi untuk meminimalisasi perbedaan pendapat dan karakter yang terlalu jauh, kita perlu mempersiapkan perkawinan dengan baik. Persiapan ini adalah berupa usaha untuk lebih mengenal pasangan, memahami makna perkawinan, tujuannya, dan sifat-sifat dari perkawinan Katolik. Teman-teman yang terkasih, jangan sampai lupa bahwa perkawinan itu sejatinya adalah persekutuan atas dasar cinta. Perkawinan adalah sebuah panggilan hidup dan juga suatu tanda cinta dari Allah kepada manusia. Dari segi moral Kristiani, perkawinan adalah sakramen yang punya satu sifat dasar yang tidak bisa diganggu-gugat, yaitu kesetiaan. Yap, kesetiaan. Setia berarti menjadi satu-satunya untuk pasangan kita dan menjadikan pasangan kita sebagai satu-satunya sahabat sehidup semati kita. Ketidaksetiaan digolongkan oleh gereja sebagai dosa yang berat. Ingat ya teman-teman, jangan pernah teman-teman menjadi pasangan yang tidak setia untuk pasangan kalian. Ada berbagai gambaran yang mempresentasikan perkawinan. Dua diantaranya yaitu yang pertama, gambaran bahtera atau kapal. Yang kedua, yaitu gambaran cincin. Oke, kita bahas satu-satu ya. Gambaran perkawinan yang pertama yaitu seperti bahtera atau kapal. Teman-teman pasti langsung bisa menduga alasannya. Bahtera atau kapal akan selalu mengalami masa tenang dan juga masa terombang-ambing. Akan selalu ada goncangan karena ombak, akan ada kerusakan pada bahtera atau kapal yang harus secepatnya diperbaiki supaya tidak karam. Untuk sampai kepada tujuan tentu juga dibutuhkan kerjasama banyak orang. Tidak bisa mengandalkan hanya satu orang saja, misalnya nahkoda saja. Begitu juga dalam perkawinan akan selalu ada masalah. Tetapi suami dan istri harus bekerja sama untuk mempertahankan eksistensi bahtera atau kapal tersebut.
Gambaran atau lambang perkawinan yang kedua yaitu perkawinan digambarkan seperti cincin. Coba teman-teman perhatikan. Cincin adalah sesuatu yang tidak berujung. Oleh karena itu, perkawinan diharapkan tidak terputus di tengah jalan, melainkan langgeng dan tak terceraikan oleh manusia, kecuali maut yang memisahkan. Wah, romantis banget ya. Sekarang kita beralih kepada pemaknaan perkawinan. Apa sih makna perkawinan berdasarkan ajaran kitab suci dan ajaran gereja? Yang pertama, menurut kitab suci. Dari kitab suci, kita ambil 2 perikop ya. Perikop yang pertama, kita ambil dari kitab Kejadian, bab atau pasal 2, ayat 18 sampai 25. Teman-teman bisa pause sebentar untuk membaca ayatnya. Jadi Tuhan Allah melihat bahwa menjadi tidak baik jika Adam itu sendirian saja. Jadi Tuhan ingin memberikan penolong untuk manusia atau Adam. Kemudian Tuhan membentuk segala binatang hutan dan burung di udara dan dibawanya kepada Adam. Namun bagi manusia itu ia belum menjumpai penolong yang sepadan. Akhirnya Tuhan membuat manusia itu tidur, mengambil tulang rusuknya, dan dibangunnyalah seorang perempuan. Dan perempuan ini menjadi penolong yang sepadan dengan Adam, manusia itu. Perempuan tidak dibuat dari bahan asing yang berbeda dengan Adam, melainkan berasal dari Adam juga. Itulah mengapa laki-laki akan meninggalkan ayah dan ibunya dan bersatu dengan istrinya menjadi satu daging. Pada perikop yang kedua, kita ambil dari Injil Markus, bab atau pasal 10 ayat 2 sampai 12. Pada mulanya, perceraian di zaman Musa itu diperbolehkan karena orang-orang pada zaman itu belum mampu untuk tidak berbuat seperti itu. Dan perlu kita pahami, bangsa Israel pada waktu itu sedang belajar mengenal Tuhan dan sedang dalam didikan Tuhan. Hal yang paling utama saja mereka masih kesulitan untuk melakukannya pada saat itu, yaitu contohnya, jangan menyembah berhala. Nah, apalagi perintah yang lain, mereka masih belum mampu melakukan itu. Nah, maka perceraian pada zaman Musa itu hanyalah semacam dispensasi saja teman-teman karena terpaksa. Membuat surat cerai dengan keadaan zaman itu tentunya membutuhkan tenaga dan waktu yang cukup merepotkan bagi mereka. Jadi dengan begitu, harapannya perceraian dilakukan bukan hanya karena emosi sesaat saja, sekaligus supaya ada kejelasan bagi perempuan. Nah, daripada perempuan hanya diusir begitu saja, itu tentunya adalah perlakuan yang sangat buruk ya. Tuhan Yesus berfirman bahwa sejak semula, laki-laki dan perempuan itu sudah dipersatukan oleh Allah dan tidak boleh diceraikan oleh manusia. Nah, selanjutnya, apa ya kata ajaran gereja mengenai perkawinan? Jadi, menurut Kitab Hukum Kanonik atau KHK, Kanon 1055, perkawinan dipandang sebagai perjanjian, khususnya perjanjian antara pria dan wanita untuk membentuk persekutuan hidup. Perkawinan sebagai perjanjian menunjuk segi-segi simbolik dari hubungan antara Tuhan Allah dan Israel dalam perjanjian lama, serta Kristus dan gerejanya dalam perjanjian baru. Perkawinan sebagai kebersamaan seluruh hidup,
secara kuantitatif atau lamanya waktu, yaitu seumur hidup, dan kualitatif atau dalam hal mutu atau kualitasnya, yaitu saling mencintai dan melayani satu sama lain. Perkawinan juga sebagai sakramen, yaitu unsur hakiki perkawinan antara dua orang yang dibaptis. Lalu apa ya tujuan perkawinan Katolik? Jadi teman-teman, ada dua tujuan perkawinan Katolik. Yang pertama, yaitu kesejahteraan suami istri. Dan yang kedua, kesejahteraan lahir batin anak-anak. Oke, kita bahas satu persatu ya. Yang pertama yaitu kesejahteraan suami istri. Maksudnya, keduanya harus saling menjadikan baik dan sempurna dengan mengamalkan cinta seluruh jiwa raga. Perkawinan adalah panggilan hidup bagi sebagian besar umat manusia untuk mengatasi egoisme, menerima tanggung jawab sosial, dan juga menomorduakan kepentingan diri sendiri demi pasangan dan juga anak-anak mereka bersama. Yang kedua adalah kesejahteraan lahir batin anak-anak. Nah, perlu dipahami bahwa tujuan yang paling utama dari perkawinan Katolik bukanlah kelahiran anak. Ingat ya. Karena kalau begitu, jika ada pasangan yang mandul, apakah tujuan perkawinan tidak dapat dipenuhi? Nah, gereja berpandangan bahwa meskipun pasangan itu tidak subur, mereka tetap pasangan suami istri yang sah, lengkap, penuh arti, dan diberkahi oleh Tuhan. Menurut gereja, anak-anak adalah anugerah perkawinan yang paling utama dan sangat membantu kebahagiaan orang tua. Maka orang tua wajib menyejahterakan anak dan pastinya berkewajiban untuk mendidik mereka. Anak harus dilahirkan kembali dalam pemandian dan pendidikan Kristiani, entah intelektual, moral, keagamaan, hidup sakramental, dan lain sebagainya. Dan yang terakhir kita akan membahas mengenai sifat perkawinan Katolik. Jadi ada dua sifat perkawinan Katolik loh teman-teman. Yang pertama yaitu monogam. Yang kedua yaitu tak terceraikan. Monogam yang dimaksud yaitu perkawinan yang dilangsungkan antara satu orang laki-laki dan satu orang perempuan. Ini berarti berakibat dua hal. Yang pertama dari segi jumlah. Ini berarti gereja Katolik menolak adanya perkawinan poligini, yang mana satu orang laki-laki memiliki banyak istri, dan juga sekaligus menolak poliandri, yaitu satu orang perempuan memiliki banyak suami. Yang kedua adalah soal seks. Yang dimaksud di sini adalah gereja Katolik menolak adanya perkawinan yang dilangsungkan antara satu orang perempuan dengan satu orang perempuan. Jadi perempuan semua ditolak ya. Lalu yang kedua, gereja Katolik juga menolak perkawinan antara dua orang laki-laki, maksudnya laki-laki dengan laki-laki. Dan gereja Katolik juga menolak perkawinan antara transgender. Sifat perkawinan Katolik yang kedua yaitu tak terceraikan. Jadi dalam gereja Katolik, perkawinan bersifat tidak terceraikan. Yang memisahkan akhirnya adalah maut. Cinta menjadi sesuatu yang total dan permanen. Jadi seseorang boleh menikah kembali apabila
memang pasangannya sudah dipanggil oleh Tuhan. Wah, ternyata perkawinan itu sesuatu yang sangat luhur ya. Tapi ingat ya teman-teman, tidak usah terburu-buru untuk menikah. Karena untuk menikah, kita perlu persiapan yang sangat matang. Sekian dulu ya video kali ini. Terima kasih buat perhatian kalian semua. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya! If I could be honest, here in this moment, I've been so nervous to stand here with you. They're all here for us, and I feel their aura, but just for a moment I'll pretend it's just you. Yes, they can hear us, but they don't understand. I have said all of my vows behind the curtain. I know they see us, but they don't stand a chance. I have kissed those lips 1,000 times before this. Tomorrow I'll open my eyes and I will whisper to my wife, I belong to you. And I will wait to hear you say, as a tear rolls down your face, I belong to you. If I could be honest, here at the altar, I refuse to grow older unless it's with you. I fell in love and made you a promise, though I'd never noticed how much it meant to you. Yes, they can hear us, but they misunderstand. There is more behind these words that we have spoken. I know they see us, but only